Ya, oke Francis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Grasti Walk. Oke, saat ini di belakang aku ini adalah Museum Lama Kota Semarang ya. Maksudnya Museum Kota Lama Semarang. Jadi ini kan setelah dibangun ini makin kece ya. Nah, ini kalau kita lihat dulu kan belum ada kayak gini ya. Tapi sekarang ini jauh lebih kece banget ini untuk Museum Kota Lama Semarang ya. Nah, aku penasaran kayak apa suasananya. Penasaran ya? Oke, let's go. Jadi sebelum aku ke stasiun Tawang, aku mau lihat-lihat dulu ya di sini. Karena kan aku mau bikin vlog H-1 dan aku nggak jadi naik Trans Semarang karena hanya sampai jam berapa ya? Terbatas kalau selama H-1 Lebaran sih. Nah, ini mumpung karena udaranya nggak panas-panas banget, kita coba explore dulu ya di ini. Wow, keren banget nih. Jadi kayak gini ya suasananya, cakep nih. Di Museum Lama Kota Semarang. Tapi ini bisa masuk gak ya? Soal di sini nggak ada tempat parkir. Gak enak juga kalau kita parkir di bank soalnya. Kita nggak usah lama-lama ya. Aku mau lihat dulu di situ. Nah, kayak gini ya. Kalau kita lihat di sini juga ada tim tamannya gitu loh di kawasan Museum Lama Semarang. Wow, ini desainnya keren banget ini. Iya, ini bundaran. Dulu kan bundaran ini. Tapi ini sekarang jadi kayak tempat wisata di sekitar ya kayak bundaran-bundaran gitu loh. Di kawasan Kota Lama Semarang. Jadi Kota Lama Semarang ini juga ada tempat wisata juga, Deng. Kita belum pernah ke sini soalnya. Penasaran aku di sini kayak apa. Wow, tapi desainnya keren banget nih. Kayak di sini nggak ada yang mengunjungi ya. Ini sepi banget nih kalau aku lihat. Ya benar ya, di sini ada Museum Kota Lama. Nah, ini dia ya. Oh, bagus ini kalau kita lihat. Keren banget ini, bro dan sis. Cakep ini. Ini ada tempat benchnya juga loh di sini. Nah, itu ada tempat bench. Ini ada kolamnya juga nih. Keren banget nih. Jadi ini berada di, kalau misalnya refreshing kayak cocok sih kalau misalnya di stasiun Tawang sih. Nah, kayak gini ya. Wah, keren. Nah, jadi kayak gini ya untuk Museum Kota Lama. Kayaknya itu tutup ya karena mungkin liburan itu. Oke, jadi kayak gini kalau kita lihat di luarnya. Cakep ini Francis. Wah, keren ini. Nah, ini kita coba jembatannya ya. Ini jembatan kaca sih. Oke, kita coba di sini. Wah, ngeri juga nih. Ini kayak di mall banget sih. Oh, bisa tuh. Oh, dia belum buka. Pantesan. Oh, kirain tutup, rupanya buka. Wah, keren ini. Nah, sebelum itu kita coba masuk ya kayak apa. Penasaran sih. Nah, jadi kayak gini. Kolamnya belum ada ikan ya di sini.
Oh, dia lagi istirahat itu. Jam berapa sih? Oh iya, habis zuhur. Ini apa nih? Monumen Dipta Dipa. Nah, ini diwujudkan pengelolaan Citra Bayang Pantulan. Jadi lebih mirip kayak bangunan-bangunan zaman Belanda ya, Francis, kayak gini. Tapi seru banget nih kalau kita lihat. Oke. Luar biasa. Oke. Ini ada jamnya ya. Kita masuk aja ya, kayak apa. Ya, jadi kalau untuk masuk ke Museum Kota Lama itu dikenakan 10.000 ya kalau kita masuk ke gedung. Nah, ini biasanya ada ini ya, bisa dikunjungi. Jadi setiap 5 menit itu kan ada sesinya tuh tadi. Nah, ini kita berada di sesi jam 1 siang. Nanti ada lagi di jam setengah 2. Nah, ini kita berada di dalam nih. Lumayan sih, enak, dingin banget. Ada ruangan AC ya gitu. Sekalian, yang pertama, pengunjung tidak diperkenankan untuk menggunakan alas kaki. Yang kedua, pengunjung sekalian tidak diperkenankan untuk makan dan minum selama jalannya pun. Yang ketiga, pengunjung sekalian tidak diperkenankan untuk menggunakan kamera profesional dan membuat konten yang bersifat komersil. Tetapi jika untuk kepentingan individu seperti diupload di sosial media, kami persiapkan. Dan yang terakhir, pengunjung sekalian tidak diperkenankan. Ya, Sudah sejak lama, wilayah Nusantara menjadi primadona bagi bangsa-bangsa lainnya. Begitupun kota Semarang yang muncul dan berkembang pesat sebagai sentral perniagaan kala itu di pusat Pulau Jawa, dengan sungai sebagai pusat dan moda transportasi utama. Kalian apakah sudah pernah mengelilingi Kota Lama Semarang? Ini ada yang sudah, ada yang belum ya. Kalau misalnya pengunjung sekalian berasal dari luar kota, kemudian berhenti di stasiun Tawang, itu di sebelah baratnya kira-kira terdapat sebuah jembatan yang bernama Jembatan Berong, yang dekat dengan titik 0 km Kota Semarang. Mungkin pengunjung sekalian pernah melihatnya jika keluar ataupun masuk dari wilayah Kota Lama Semarang melalui Jalan Pemuda. Dan untuk Jembatan Berong ini dulunya terdapat sungai yang diameternya lebih besar dari sekarang, dan sungainya ini digunakan oleh bangsa asing, khususnya orang-orang Eropa, untuk keluar masuk wilayah Kota Lama Semarang. Karena pada tahun 1820-an wilayah Kota Lama Semarang ini merupakan sebuah pelabuhan yang sangat sibuk akan aktivitas perdagangannya. Dan pada tahun itu juga Semarang ini merupakan pusat perdagangan dunia atau internasional, yang mana merupakan pusat dari Pulau Jawa, khususnya di Jawa Tengah itu sendiri. Dan berikut ini merupakan gambaran dari aktivitas jual beli yang dilakukan oleh bangsa-bangsa asing dan juga orang-orang pribumi pada masa itu juga. Dan sebelum orang-orang mengenal kendaraan seperti sekarang, seperti mobil maupun motor, orang-orang pada masa itu menggunakan kapal, sampan, serta perahu dan juga sungai sebagai jalur transportasi dan alat transportasinya. Untuk sungainya ini sendiri itu mengalir dari wilayah Kota Lama Semarang hingga bermuara ke Laut Jawa. Ya, baik pengunjung sekalian, setelah ini saya persilakan kepada pengunjung sekalian untuk ingin berfoto di atas sampahnya 2-3 orang secara bergantian. Kalau mau difotokan juga boleh, ataupun mau membuat konten video diperbolehkan, silakan. Oke. Jadi kita coba masuk ke dalam. Wah, di ruang apa nih? Silakan kalau mau mengambil video atau berfoto-foto di sekitar sini, karena ini merupakan intro dari perjalanan Kota Semarang. Oke, kita lihat dulu ya.
Semarang abad ke-8. Dan untuk garis pantainya sendiri itu ditarik dari wilayah Tugu Muda sampai dengan daerah Simongan atau sekarang yang disebut sebagai daerah Sampokong. Jadi dulunya di daerah Sampokong ini terdapat sebuah pelabuhan yang mana salah satunya Laksamana Cinggu mendaratkan kapalnya di pelabuhan tersebut. Jadi dari pengunjung sekalian pernah berkunjung atau mengetahui tentang kelenteng Sampokong, itu merupakan peninggalan dari Laksamana Cinggu yang dibangun di tepi pantai. Berikut ini merupakan visualisasi dari daerah Karawang. Jadi pada saat itu wilayah perairan tadi mengendap menjadi sebuah daratan yang dinamakan sebagai peristiwa aluvial atau pengendapan perairan menjadi sebuah daratan. Namun memanglah daratan ini belum terbentuk sempurna seperti yang daratan sekarang kita pijak. Dan untuk pada saat itu wilayah ini diberi nama daerah Pragota atau yang sering disebut sebagai daerah Bergota. Untuk Pragota ini dulunya masuk ke dalam wilayah Kerajaan Demak. Kerajaan Demak pada saat itu mengurus Ki Ageng Pandanara I untuk membuka wilayah atau pembangunan baru di wilayah ini. Ki Ageng Pandanara I melihat sebuah boneka yang mana tumbuh pohon asem yang berjarak-jarak atau jarang-jarang atau dalam bahasa Jawanya itu arang-arang, sehingga wilayah ini diberi nama Semarang atau asem arang-arang. Oke gitu. Dan saat itu Belanda mendirikan sebuah perserikatan dagang yang bernama VOC, dan VOC sendiri membangun sebuah benteng yang bernama Benteng Witpoortkamp Semarang dalam bahasa Belanda, dan dalam bahasa Indonesianya adalah Benteng Segi Lima. Jadi benteng ini digunakan oleh VOC sebagai pusat perdagangannya, dan pada setiap sudut di benteng ini memiliki menara pengawas atau bastion, dan untuk bastion-bastion tersebut diberi nama sesuai dengan nama-nama daerah yang ada di Belanda, seperti Amsterdam, Rotterdam, Zeeland, Amsterdam, dan juga Utrecht. Untuk lokasi dari benteng ini diperkirakan berada di sebelah timurnya dari stasiun Tawang. Namun sekarang sudah tidak ada lagi bekas runtuhannya karena pada tahun 1740 benteng ini dibumi hanguskan oleh Belanda. Oh, jadi dulu tuh ada benteng ya di timurnya stasiun Tawang. Dan berikut ini merupakan visualisasi atau gambaran jika kita berada di luar benteng, bentengnya ada di belakang. Jadi pada saat itu Semarang telah memberikan keuntungan yang sangat besar kepada Belanda. Akhirnya Belanda membangun wilayah baru di luar benteng, yaitu Kota Lama Semarang saat ini. Yang mana pada awal pembangunannya wilayah Kota Lama Semarang ini memiliki konsep Hills Micro atau terasa seperti rumah sendiri. Jadi tidak heran jika bangunan-bangunan yang ada di Kota Lama Semarang memiliki gaya arsitektur dan juga tata-tata kota yang mirip dengan bangunan-bangunan yang ada di Belanda sana. Karena balik lagi dengan konsep yang diusung pada awal bangunannya, yaitu terasa seperti di rumah sendiri oleh orang-orang Belanda itu sendiri. Dan pada akhirnya pada tahun 1740 sampai 1743, benteng Witpoortkamp Semarang atau benteng Segi Lima tadi pun dihancurkan dan digantikan oleh benteng kota. Begini merupakan gambaran dari benteng kotanya yang mengelilingi Kota Lama Semarang. Jadi pada awal pembangunannya dulu benteng kota ini mengelilingi Kota Semarang atau memakmuri Kota Lama Semarang. Dan bertepatan pula dengan sebuah peristiwa yang bernama Geger Pecinan yang terjadi di Batavia, kalau juga sekarang kita sebut sebagai Jakarta, dan juga berdampak kepada daerah lainnya seperti di Semarang dan juga di Kartasura atau Surakarta, yaitu sebuah peristiwa pembantaian orang-orang etnis Tionghoa yang dilakukan oleh orang-orang Belanda, yang mana pada saat itu orang-orang etnis Tionghoa ini melakukan pemberontakan yang sangat masif akibat mereka tidak setuju dengan keputusan dari Belanda yang sangat merugikan orang-orang etnis Tionghoa tersebut. Oleh karena itu, Belanda membangun benteng kota ini di wilayah Semarang untuk mengawasi dan juga melindungi pergerakan dari mereka sendiri dan mengawasi pergerakan orang-orang etnis Tionghoa. Dan berikut ini merupakan gambaran dari Kota Lama Semarang saat ini, yang mana benteng kota pun dihancurkan pada tahun 1824. Benteng kota tersebut dihancurkan karena Belanda membangun Kota Semarang menjadi kota metropolitan yang lebih maju dibanding sebelumnya. Dan berikut sekarang kita berada di sebuah taman yang bernama Taman Sri Butik yang berada di tengah-tengah Kota Lama Semarang. Kemudian di depan sana kita terdapat sebuah gereja yang bernama Gereja Bleduk yang terlihat dari bentuk atapnya membentuk setengah lingkaran atau yang disebut sebagai bleduk oleh masyarakat sekitar. Gereja ini dari dulu hingga sekarang digunakan sebagai pusat keagamaan Nasrani oleh orang-orang Belanda di wilayah Kota Lama Semarang. Selain itu sebagai dilakukan oleh orang-orang Semarang. Oke, baik
pengunjung sekalian, setelah ini kita akan menyaksikan sebuah video sebagai selingan perjalanan tur kita. Oke. Ini pegang. Oh, ini deh. Oh iya. Oke, baik pengunjung sekalian. Jadi di sini itu merupakan lini masa atau timeline dari perjalanan Kota Semarang, yang mana diawali dengan masa pra-benteng atau sebelum benteng itu dibangun, kemudian di tengah-tengah itu merupakan masa benteng atau pada saat benteng itu dibangun, dan diakhiri dengan masa pas. Lebih detailnya, pengunjung sekalian juga bisa men-scan QR yang ada pada scan foto untuk mengetahui informasi detailnya dan juga bahasa lainnya mungkin. Dan untuk QR ini sendiri juga terintegrasi kepada website kami yang menceritakan bagaimana Kota Lama Semarang atau Kota Semarang itu sendiri. Oke, baik pengunjung sekalian, mari kita bisa bergeser ke sebelah sana untuk melihat-lihat, nanti bisa ke sini lagi untuk berfoto ataupun membaca-baca. Silakan ke sebelah sana. Oh, kayak gini tempatnya. Ini memang dibimbing tour guide sih kalau di museum ini. Oh, luas juga nih. Wah. Oh, ini ada benteng The Fitzpoek. Oke, baik pengunjung sekalian, jadi di tempat ini itu merupakan ruang koleksi. Oh, jadi dulu ini ya benteng di Semarang. Juga mencirikan adanya Belanda atau bangsa asing yang pernah datang ke Semarang. Kemudian untuk di atas sana itu merupakan visualisasi dari warna mendung atau sebuah kebudayaan yang mana kebudayaan tersebut merupakan makhluk mitologis yang menceritakan tentang etnis apa saja yang tinggal di Semarang dari dulu hingga sekarang. Dan biasanya untuk warna mendung ini ditampilkan oleh kebudayaan atau dinas pariwisata dan kebudayaan pada masa negara yang diadakan pada sebelum Ramadan. Untuk informasi lebih lanjutnya, mungkin sekarang juga bisa mengikuti foto yang ada di sebelah sana. Setelah ini saya persilakan kepada pengunjung sekalian. Nah, ini ada tempat sejarah Kota Semarang ya. Itu ada jalur rel loh, tadi tuh kita lihat. Coba kita sebelum kita bubar. Oh, ini dulu ya Kota Lama Semarang itu kayak gini.
aktivitas pemerintahan di wilayah kota lama. Iya, Batavia itu kan juga termasuk kota tua ya. Yang sekarang itu adalah Jakarta. Perdagangan di kota Semarang lama. Oh, dulu tempat perdagangan juga ada ya di sini. Ini ada pipa Goda. Oh, kayak gini ya pipanya. Oh iya deh. Ada botol champagne. Ini kayak wine ya. Ini Parade Print. Oh iya, ada gereja Beleduk ini. Nah, ini kota lama yang sekarang tuh kayak gini ya, Francis. Cuma waktu itu kan belum ada mobil. Nah, kalau untuk bangunan yang gereja ini ada nih sampai sekarang, yaitu gereja Beleduk. Nah, di situ yang paling terkenalnya itu kalau kota lama ya, Francis. Ini ilustrator listrik kayak gini. Ini pemukiman sekitar benteng. Oh, pecinan. Ada kampung Tionghoa ya di situ. Ada kampung Melayu ya. Kirain kampung Melayu itu di Jakarta. Gue baru tahu di sini juga ada namanya kampung Melayu ya. Ya aku tahu tuh di Jakarta Timur itu kampung Melayu. Ini ada botol fragmen ini. Banyak nih. Ini apa nih? Arkeologi di Jogja ya. Nah ini. Oh bisa nih. Oh, bahannya apa? Coba kita lihat. Oh ada informasinya ya. Fragmen teko berbahan logam diisikan tanpa tutup dalam kondisi berkarat. Kembali lagi bentuknya kan lebih berbahan logam. Oh gitu. Oke, balik lagi sumbernya. Oh dari arkeologi di Jogja ya. Bentuk ciri khas sama sih. Oh itu warak kan logonya kota Semarang itu. Kakinya itu. Jadi seru juga sih kalau bawa anak ya. Kalau bawa keluarga ini seru sih. Kalau ke museum bisa belajar tentang sejarah juga nih. Ah ini yang pokoknya ada LED yang zaman dulu ya Semarang tuh. Dan by the way untuk desainnya kan mirip kayak bangunan-bangunan klasik gitu ya. Ini udah lama aku nggak nge-vlog wisata. Harusnya kan channel yang lain aku tuh. Ya karena mumpung aku masih di Semarang sih. Wow bagus ya kalau kita lihat ini. Ini kan mirip kayak rumah-rumah joglo gitu. Nah ini ada rel kereta itu. Apa ini mungkin dulu tuh stasiun Semarang Tawang ya. Ini pokoknya bagus ya kalau kita di sini. Mumpung ini kita sebelum Lebaran ya. Takutnya kalau udah setelah Lebaran takutnya ramai. Oh, ada gambar unta dan di kepalanya tuh naga. Namanya apa namanya? Waisak ya? Oh kakinya kambing ya? Oh iya tubuhnya unta. Jadi Semarang itu multi etnis rupanya. Ngendok itu dia campur antara Cina, Arab, dan Jawa. Coba makna kaki kambing. Kakinya kambing ya? Oh merepresentasikan etnis Jawa di Semarang. Kalau kaki kambing ya. Kalau tubuh unta nih coba. Jadi bukan hanya Tionghoa dan suku Jawa ya, mayoritas suku Arab juga banyak di Semarang rupanya.
Tubuh unta merepresentasikan masyarakat etnis Arab di Semarang. Jadi dia lebih ke multi etnis gitu, Francis. Nah, kepala naga ya. Kalau ini lebih ke Tionghoa ya. Kalau naga tuh nggak benar ya. Etnis Cina di Semarang. Wah, makanya kalau di kota Semarang tuh ada logo kayak gitu. Nih ada tradisinya juga nih. Tradisinya itu dukderan. Nah nih berbagai simbol. Jadi dia gabungan etnis antara Jawa, Arab, dan Cina. Oke, kita udah lihat ya. Tadi kita udah lihat ini. Oh, bentar, kita kesini. Ini sebelum jam 1:30 nih. Ada arkeologi landscape di Sleko ya. Nah ini. Oh, kayak gini ya. Wah, kece nih. Ini ada benteng kota. Ini ada fase-fase benteng Semarang. Namanya Samarang, bukan Semarang. Oh, ini kalau peta zaman dulu tuh. Ya benar, nih transisi benteng kota kayak gini contohnya. Wah, luar biasa ini. Oh, gini ya untuk benteng kota Semarang tuh kayak gini dulu. Sama ini Semarang dulu tuh rawa. Ini balik lagi nih. Ya, ini kita kayaknya udah selesai ya. Ya, mumpung kita wisata di dalam. Kalau nggak salah sampai sore. Enggak, dia sampai ya sore sih. Oh, ada lagi nih. Oh, kaca. Kabur. Jadi di bawah sini itu terdapat sebuah situs reruntuhan dari depo tram atau tempat maintenance dari kereta-kereta yang dimiliki oleh Belanda, yaitu maskapai Belanda yang diizinkan beroperasi di Indonesia pada tahun 1880-an. Maskapai tersebut bernama SJS atau Semarang Johannes Strum Tram Maskapai. Gak apa-apa kalau mau kesini, gak apa-apa, ini sudah aman insya Allah. Bisa maju ke depan, gak apa-apa. Oh, bekas ini. Jadi untuk SJS itu sendiri, itu kantor pusatnya berada di Sentral Jakarta di depan museum ini. Jadi setelah kita keluar dari museum ini, akan melihat sebuah Indomaret, dan di belakang Indomaret terdapat bangunan yang bernama Sentral Jakarta, yang mana Sentral Jakarta ini merupakan pusat atau kantor dari SJS itu sendiri. Dan tempat ini merupakan depo tram atau tempat maintenance dari kereta-keretanya. Dan untuk cara maintenance dari kereta-keretanya itu katanya dinaikkan ke atas dua reruntuhan ini, kemudian diperbaiki ataupun dibersihkan dari bawah. Jadi visualisasinya seperti mencuci mobil zaman pada masa sekarang. Dan untuk fungsi ini pun merupakan alasan mengapa Museum Kota Lama Semarang didirikan. Tim dari pengunjung sekalian bertanya-tanya mengapa museum ini berada di tengah-tengah jalan. Itu karena pada dasarnya tempat ini merupakan sebuah bundaran atau taman kota yang bernama Taman Bubakar. Dan pada saat renovasinya ternyata ditemukan asal di sini. Akhirnya diteliti oleh para arkeolog selama kurang lebih 2 tahun dan menyimpulkan bahwa tempat ini merupakan depo tramnya atau tempat maintenance dari kereta-keretanya. Dan kemudian pada saat penelitiannya di tempat ini pula sudah ditemukan beberapa barang seperti di belakang sana. Itu ada botol pasta yang telah pecah dari Belanda, kemudian ada keramik dari Cina atau dari dinasti Qing, dan juga ada fragmen tulang rusa. Untuk gambaran dari depo tramnya sendiri itu seperti oke, baik pengunjung sekalian, mari kita bisa bergeser ke tur yang terakhir, nanti bisa kesini lagi untuk membaca ataupun berfoto. Silakan sebelah sana. Oh iya, itu ada kereta tuh. Silakan kalau ingin naik ke dalam tramnya bisa lewat tangga sebelah kiri. Oh, ini. Silakan kalau mau naik tramnya bisa lewat tangga sebelah kiri. Coba kita cek. Iya, ini tram ya. Kalau zaman Belanda kan dulu tram ya. Rupanya di Semarang juga ada dulu tuh. Yang mau masuk ke tramnya bisa lewat tangga sebelah kiri, dipersilakan. Kalau mau di sini juga nggak apa-apa, nanti bisa bergantian.
banyak juga ya tempat dikunjungi tren nih. di depan kita itu merupakan tren replika atau bentuk buatannya dari tren bentuk aslinya yang berada di Pasar Turi Surabaya. Jadi untuk Pasar Turi Surabaya ini merupakan jalur terakhir dari SJS itu sendiri, yang mana SJS bermula untuk jalur keretanya dimulai dari tempat ini sampai dengan Jalan Pemuda. Di sampingnya Lawang Sewu dulunya terdapat sebuah kereta yang digunakan SJS sebagai jalur keretanya. Dan untuk tren ini sendiri mungkin nanti kalau ingin naik melihat di belakangnya dari tempat ini, maka selain untuk mengangkut manusia juga digunakan untuk mengangkut hasil komoditas masyarakat sekitar. Dan untuk di layar sana itu merupakan visualisasi dari jalur keretanya pada awal pembangunan SJS ini sendiri. Dan untuk informasi lebih lanjut mengenai kereta api Indonesia, kalian juga bisa membaca kelima gambar yang ada di sekitar ini. Dan ini merupakan tur terakhir kita pada siang hari ini. Terima kasih atas antusiasmenya. Mohon maaf apabila selama jalannya itu saya berarti melakukan banyak kesalahan. Setelah ini saya masih persilakan kepada pengunjung sekalian. Nah, ini ada replika kereta ya. Wah, cakep nih replika kereta. Oh, dulu tuh maskapai SJS. Oh, dulu tuh kan keretanya bisa ke Pasar Turi Surabaya, atau dulu tuh pakai tram. Nah, ini ya. Jenis lokomotif Semarang Joanna Stoomtram Maat Ciapix. Di sini banyak ya tentang sejarah-sejarah ini ya, termasuk kereta api dulu ya di Semarang. Dulu juga ada jalur kereta loh dan jalur tram. Nah, ini adalah bekas-bekas jalur kereta ini. Oh iya, nampak kali hitam-hitam gitu ya. Nah, ini kan pas di apa ya, arkeolog ini ya. Wah, seru nih kalau kita lihat ini. Nah, sebelum itu kita lihat ini dulu, arkeologi bangunan di situs Bubakan. Nah, ini oke, keren ya, ini ada batunya. Ini ada fragmen botol kaca ini, kayak gini ya. Ini ada temuan fragmen keramik. Keramik dinasti Qing ya, di Tionghoa. Bentar, maskapai SJS. Oh, maskapai itu kereta ya, tram. Oh ya, ini titik awal maskapai SJS. Karena ini dulu adalah depo ya. Oh gitu, deponya maskapai SJS. Namanya Semarang Joanna Stoomtram. Bahasa Belanda nih, Maat Ciapix. Berarti ada etnis Tionghoa ya dari dulu di Jawa Tengah. Di Semarang. Bagus ya kalau kita lihat. Nah, kayak gini ya kalau kita bekas-bekas ini ya, rel-rel tram. Nah, ini kan sekarang jadi kolam ikan ini. Oh, ini udah keluar ya. Yaudah, kita keluar aja ya. Yang penting kita udah lihat suasana museumnya kayak gini. Bagus ya. Ini enaknya ada tour guide itu biar kita tahu tentang sejarah kota Semarang awalnya hingga saat ini ya, di tahun 2024. Oh, tuh ada sandalnya tuh. Ya, nih. Oh iya, juga ada sepatu tuh. Nih. Ini sih. Kirana. Udah Kirana, udah takut ini. Alhamdulillah akhirnya kita udah keluar. Nah, kita mau coba ke atas ya. Kita sudah lihat di dalam museum. Rupanya banyak seru juga ya. Berwisata di ini. Yang belum pernah tuh aku ke Semarang Zoo. Nah, ini dia ya. Ini pintu keluarnya lewat sini.
Wow, keren nih. Seru ya kalau kita lihat di sini di Museum Kota Lama ya. Oke, kita coba naik. Ini jam berapa sih? Jam 2 ya. Masih lama sih. Udah. Oh, di sini juga ada tempat duduk ya. Wow, kalau ini enak nih, kita bisa lihat pemandangan nih, Brancis. Wah, luar biasa ini. Wah, keren. Ini kita bisa lihat di atas sih. Luar biasa nih, Masya Allah. Ini kita bisa lihat pemandangan view-nya di sini ya, Brancis. Ah, ini juga ada tempat duduk nih. Ah, ini kemana nih? Oh, kalau enaknya Museum Kota Lama tuh enaknya deket hotel tuh. Yang Hotel Horizon tuh deket, tinggal langsung aja. Ini dekat dengan SPBU. Oke. Ini kita nanti habis ke Museum Kota Lama, kita langsung ke Stasiun Semarang Tawang ya. Karena aku mau nge-vlog di H-1. Kayak gini sih. Bagus ya kalau kita lihat nih. Masya Allah, keren nih. Ya, jadi ini kolamnya jernih juga nih. Cuma nggak ada ikan kayak tadi kita masuk ke museum. Nah, kita turun dulu lah. Nah, kita langsung balik aja ya. Ini kita tadi udah lihat ke dalam museum. Ini seru juga ya kalau kita ini. Seru kita nonton ini. Melihat suasana tentang museum ya di sini. Oke. Pokoknya nih bagus ya kalau kita lihat. Ya, jadi kita sampai sini aja ya. Kita sudah nge-vlog mengenai Museum Kota Lama di ini ya, berada di tengah-tengah apa namanya, tengah-tengah deket Kota Lama Semarang ya, Brancis. Kayak gini suasananya. Jadi ada spot wisata, cuma untuk aksesnya aku nggak tahu ya, untuk transportasi umum. Cuma untuk parkir ya agak susah sih. Kalau parkir ya nggak tahu di mana dia tempatnya. Kalau nggak di Indomaret bisa sih parkirnya, atau di Bank BRI kalau mau. Bisa sih kalau parkir di bank ya, Brancis. Ya udahlah, jadi kayak gitu ya. Kita sudah nge-review berwisata di Museum Kota Lama Semarang. Nah, ini terdapat ada tempat beach-nya juga nih. Jadi di luar Museum Kota Lama ini juga terdapat ada tempat santai-santai gitu, Brancis, beserta dengan ada gardennya gitu. Nah, kayak gini ya. Wih, keren banget nih. Nah, ini seru banget ya kalau kita lihat ini. Ini kayaknya udah mulai ramai ya. Tadi sepi soalnya tadi aku lihat di Kota Lama. Gue kira sepi, rupanya ya nggak ramai parah banget sih. Mungkin kalau udah setelah Lebaran itu udah ramai banget. Ini mumpung ini masih H-1 ya. Kita nggak tahu untuk Lebarannya kapan, tanggal 10 atau tanggal 11. Jadi kemungkinan sidang isbatnya nih mulai hari ini. Kita nggak tahu tanggal 10 atau tanggal 11 mulai Idul Fitri. Biasanya kalau udah awal Idul Fitri, wah itu pasti ramai banget di Semarang itu, apalagi tempat-tempat wisata. Nah, kayak gini bagus ya kalau kita lihat nih. Luar biasa ya. Oke, Brancis, mungkin itu aja untuk vlog kali ini, yaitu kita sudah nge-review Museum Lama Kota Semarang ya. Nah, jadi seru juga ya, kita bisa belajar mengenai tentang sejarah Kota Semarang.
Jadi dulu itu sejak abad 8 itu kan belum ada gedung-gedung ya. Waktu itu masih rawa-rawa kalau nggak salah tuh Semarang itu. Waktu itu pas Laksamana Cheng Ho yang sekarang itu di Sampokong ya. Jadi dulu itu kan adalah pantai kalau nggak salah itu, atau rawa-rawa itu. Makanya banyak ada replika kapal gitu, kapal Cheng Ho. Karena dulu itu adalah rawa. Yang sekarang ini kalau nggak salah dulu ini adalah laut sih. Sama kayak mirip di Jakarta yang dulu awal itu rawa di utaranya Jakarta gitu. Berarti hampir mirip ya Semarang kayak Jakarta gitu. Dia tekan dekat-dekat rawa gitu ya dulu-dulunya tuh. Oke, sebelum aku tutup pastikan jangan lupa di like, share, komen, dan jangan lupa tekan tombol subscribe beserta tombol loncengnya agar mendapatkan notifikasi biar aku tetap semangat untuk membuat konten ya. Nah, jadi untuk masuk ke museum ya, kalau di luar kan itu gratis. Tapi kalau misalnya mau masuk ke museum dan ingin belajar tentang sejarah kota Semarang, nah itu tiketnya itu dikenakan 10.000. Ya lumayan lah, sama kayak di Kota Tua Jakarta sih. Tapi aku belum pernah ngevlog di museum di Jakarta ya, di Kota Tuanya. Jadi ini kayaknya pertama kali aku ngevlognya di museum. Beda dengan waktu itu yang gratis itu di ini ya, di museum galeri ini di Taman Ismail Marzuki. Kalau itu gratis itu. Nah kalau ini kan ya wajar sih karena kan di dalamnya pakai AC dan fasilitasnya bagus banget sih kalau menurut aku. Dan untuk museum kota lama ya wajar dikenakan 10.000 tuh kalau menurut aku udah standar sih untuk sambil berwisata, dan itu udah termasuk tour guide-nya juga tuh tadi tuh. Nah itu tentang menceritakan tentang awal-awal kota Semarang gitu berarti. Yang saat ini dari kota lamanya itu kan waktu itu belum ada benteng ya, pas di awal-awal abad 8. Nah sejak Belanda masuk ke Indonesia, nah akhirnya dibangun benteng. Nah baru bangun perumahan-perumahan gitu, kayaknya bangunan joglo gitu ya. Ya udahlah, mungkin itu aja ya untuk vlog kali ini, dan terima kasih sudah menonton di channel Gurasti Walk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on the next video.